Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Sekarang tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Kita mulai belajar dan membahas soalnya. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang, serta selaras dengan lingkungan. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah menjaga, melestarikan, dan menghematnya. Sudahkah kamu melakukannya? Sudah. Beni tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang, dia jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Ayo membaca pemanfaatan alam oleh manusia. Kita baca bacaannya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik tak hidup maupun biotik hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukan dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan dan memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan hidup bebas di hutan seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan populasi hewan tersebut turun secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan berbagai jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber daya makanan bagi manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk membuat minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tulis pertanyaanmu pada kata tanya berikut. Kata tanyanya kita buat di halaman yang lain karena di sini di halaman yang ini tidak mencukupi. Beberapa kalimat tanya sesuai dengan bacaan kita yang tadi. 1. Apa kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan? 2. Di mana bahan tambang seperti emas dan nikel diambil? 3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penurunan populasi hewan? 4. Kenapa kayu cendana diburu banyak orang? 5. Bagaimana sikapmu jika terjadi perburuan liar? Ini adalah beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan. Ayo mencoba menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Bacalah kembali bacaan tersebut bersama teman sebangkumu. Carilah kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf di depan. Tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut dalam tabel berikut. Paragraf 1.
ide pokok kalimat utama. Paragraf 1, ide pokoknya adalah kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Paragraf 3, ide pokoknya semua jenis hewan atau tumbuhan dimanfaatkan manusia. Paragraf 4, ide pokoknya beberapa jenis tumbuhan dan tanaman ditanam dan dibudidayakan. Setelah kita mengetahui ide pokok paragraf 1 sampai paragraf 4, kita akan lihat kalimat utamanya. Untuk melihat kalimat utamanya, kita kembali kepada bacaan tersebut karena kalimatnya panjang. Kalimat utama paragraf pertama adalah paragraf pertama. Kalimat utamanya kita tandai. Setiap yang kita lingkari dengan tinta berwarna ungu pada setiap paragraf berarti itu adalah kalimat utamanya. Masuk kita ke paragraf kedua, kalimat utamanya. Berikutnya paragraf ketiga, kalimat utamanya. Yang ditandai di dalam kotak yang berwarna tinta ungu adalah kalimat utama. Berikutnya kalimat utama paragraf keempat. Nah, ini adalah kalimat utama. Kita lihat kembali kalimat utamanya, paragraf pertama, lihat kalimat utama paragraf pertama. Perhatikan. Paragraf kedua di dalam lingkaran juga yang ditandai. Paragraf ketiga kalimat utamanya juga ditandai. Kemudian paragraf keempat kalimat utamanya juga ditandai. Kemudian ide pokoknya sudah kita ketahui yang tadi. Lihat, ini adalah ide pokoknya. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Ayo membaca. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan.
Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. 4. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman yang kumuh, memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga bumi menjadi semakin panas. Banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. 6. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk menjadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun terganggu. Jika dibiarkan lambat laun, ikan-ikan akan punah. Ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lakukan latihan berikut. Lengkapi peta pikiran berikut. Manusia dan lingkungan, peta pikirannya. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kegiatan manusia dapat merusak lingkungan. Kemudian, apa saja kegiatan manusia yang merusak ekosistem lingkungan? Kegiatan manusia yang merusak ekosistem lingkungan adalah pembakaran hutan, eksploitasi sumber daya laut, perburuan liar, dan perpindahan penduduk. Berikutnya, apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan tempat di mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan melakukan aktivitas ekonomi. Ayo berlatih. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu, guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Lihat, laporan hasil wawancara, nama, Beni. Pertanyaan yang diajukan, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Hasil wawancara, narasumber ibu. Jawaban ibu, membuang sampah sembarangan. Jawaban ayah,
menebang pohon sembarangan. Jawaban kakak, perburuan liar. Itu contoh dari laporan hasil wawancara tentang perilaku manusia di tempat tinggal kita yang dapat merusak lingkungan. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amatilah poster hemat energi berikut. Ayo membaca. Bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh, berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak kebutuhan bensinnya. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh, seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu dan meningkatnya suhu bumi. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Hubungan sepeda motor dengan lingkungan adalah sepeda motor alat transportasi yang digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni bensin. Jika bensin tidak dihemat penggunaannya, maka bensin akan cepat habis. Bacalah bacaan di atas dengan saksama. Buatlah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Lalu tuliskan pada kartu tanya di bawah ini. Kita lihat kartu tanyanya berdasarkan bacaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sepeda motor? Bagaimana pengaruh sepeda motor terhadap lingkungan? Kenapa kita harus hemat bensin? Terima kasih teman-teman telah menyimak pembahasan dan penjelasan jawaban dari tema 9 subtema 3 pembelajaran 1 ini. Semoga teman-teman paham dan mengerti. Bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Masih di dalam pembahasan dan kunci jawaban. Teman-teman, like, share, dan subscribe Hendarto Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.